apakah Ibu Umi di dalam keluarga dengan suami itu sering ada kejengkelan, emosi, amarah? Karena itu kalau di dalam keluarga biasanya insya Allah urusannya dengan perut. Kalau perut sakit biasanya di dalam keluarga itu seseorang itu sering jengkel, sering marah. Kemudian yang kedua payudara. Kalau payudara ibu itu memang sakit biasanya itu berhubungan erat sekali dengan suami biasanya ya. Kalau seluruh badan sakit, nah ini yang bingung nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung aja Bu ya. Pertanyaan saya Pak Agak dekat Ustadz. ke bibir Ibu. Agak dekat ya. Pertanyaan saya Dekat lagi bisa Bu? Bisa. Ya. Sering sakit kepala yang sebelah kanan ini, kalau sakitnya nggak bisa dibilang luar biasa sakitnya. Sampai nggak bisa ngomong, saya nggak bisa apa-apa. Oh ya, sekarang sakit? Sekarang lagi enggak. Oh. Ya. Tapi Kalau sekarang sakit kok bisa ngomong maksudnya gitu. Lagi enggak ya? Enggak. Tadi malam sakit enggak Bu? Iya, tapi Sebelum ke sini sakit? Iya. Sampai ke sini? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti enggak usah tanya harusnya ya. Nah, udah. Terima kasih. Ibu, yang mau saya tanyakan satu, ini bukan satu, banyak. Yang pertama adalah, Ibu dari mana? Dari Padang? Padang, ya. Oh dari Padang ya? Padang. Apakah Ibu punya suami belum? Punya, udah punya cucu kok. Udah punya cucu? Udah. Siapa tahu punya cucu nggak punya suami kan ya? Siapa tahu ya. Ibu, saya mau tanya, Ya. ini udah berapa minggu sakit kepala atau berapa bulan sakit kepala seperti itu? Udah 1 tahun Pak. Agak dekat mic-nya Bu, mohon. Udah 1 tahun. Sudah 1 tahun ya? Ya. Saya mau tanya ini, sebelum Ibu sakit kepala, apa yang Ibu sering pikirin entah tentang cucu, entah tentang anak, entah tentang suami, yang Ibu mikir itu kayaknya nggak selesai-selesai, nggak ketemu-ketemu. Apa yang Ibu sering pikirin? Nggak ada yang saya pikirkan, tapi cuma saya waktu itu kebentur sama mobil. Oh kebentur mobil. Iya, tapi nggak dirasakan. Heeh. Belakangan ini baru kerasa Sakit. sakitnya luar biasa. Yang sakit sebelah kanan, yang kebentur sebelah mana? Oh kanan juga, berarti benar ya. juga nih. Iya. Ibu ya sudah, kalau Ya. ini insya Allah agak lebih gampang. Begini Ya. aja Bu, biasanya kalau ada seseorang atau kita itu jatuh, kebentur apapun, biasanya ada makhluk Allah yang tidak tampak mata kita itu mengikuti. Ya. Tapi mengikuti itu bukan karena kesalahan dia masuk ke kepala ibu, Iya. sebenarnya juga atas izin Allah Ta'ala juga. Iya. Jadi nggak perlu dia itu dimaki-maki oleh kita, nggak perlu. Tetapi kita harus memahami gimana caranya agar mereka itu keluar dari tubuh ibu. Mau? Mau. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan adalah, Bu, mereka masuk di kepala ibu, dan kepala ibu terbentur khususnya sebelah kanan. Iya. Biasanya nih, Iya. ibu itu memang sering sekali punya pikiran yang positif, sering ya, sering. Nggak Rasanya pernah nggak punya ada. pikiran positif ya? Nggak. Oh alhamdulillah, berarti pikirannya jelek terus berarti ya? Kebalik Ustaz. Kebalik ya katanya. Ibu ini bingung kali ya. Bu, Ya. saya kasih kabar nih, saya Iya. kasih kabar sama ibu. Iya. Ibu sering sekali punya pikiran positif, nggak pernah. Nah, berarti jelek terus dong pikirannya. Ibu sering pikiran negatif, nggak pernah. Lah ibu itu yang dipikirin apa? Ibu, Ya. sebenarnya ibu sering mikirin positif tentang keluarga bisa, tentang sesuatu yang positif bisa. Tetapi pikiran positif ibu ini kalau memang pas tidak cocok, ya, Ya. ibu ada kejengkelan, walaupun nggak marah keluar, tapi ada kejengkelan. Hanya Ya. itu aja. Oh. Hanya jengkel aja. Kalau mamanya nyuruh suami ini nggak cocok, jengkel. Sebenarnya Ya. yang diminta ibu baik. Ya. Nyuruh anak baik, tapi kalau nggak cocok jengkel, tapi nggak keluar dalam bentuk marah nggak sih? Iya. Nggak begitu maksud saya. Iya. Betul ibu begitu? Iya. Kok sekarang jadi bener sih? Ibu, Iya. saya mohon nanti ibu dalam berdoa, boleh dalam doa sholat, habis sholat wajib maupun khususnya dalam habis sholat
tahajud, Ya. Ibu berdoa, ya Allah jika sakit pada kepalaku ini disebabkan karena pikiran-pikiranku Ya. yang saya tambahin dengan kejengkelan, saya mohon ampun kepadamu. Jadi itu aja. Iya. Kemudian doa itu diulang, Diulang. kemudian terakhir mohon diberi kesembuhan. Amin. Amin. Paham Ibu? Paham. Itu Ustaz. hanya temannya Ibu yang nongkrong kepala. Jadi pada waktu mau masuk Masjid Anida, mereka langsung ketakutan. Iya, terima kasih Pak Alhamdulillah, Ustadz. mudah-mudahan sembuh ya Bu. Ya, terima kasih Pak Amin. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan beranjak kemana-mana karena bengkel hati akan kembali lagi tentunya setelah lantunan ayat suci berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih setia bersama kamu tentunya di Bengkel Hati. Dan kembali saya ingatkan yang ingin bergabung dengan kami bisa di nomor layanan telepon kami 021 877 800 82 atau di 840 1501. Ya, sudah ada teleponnya masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari Umi Banyumas. Dari Ibu Umi Banyumas. Silahkan yang mau ditanyakan langsung sama Ustadz Ibu. Tolong volume TV-nya dikecilin Ibu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silahkan Bu. Pak Ustadz, saya punya penyakit perutnya setiap hari sakit, terus payudaranya juga setiap hari sakit, seluruh badan pada sakit. Minta solusinya Pak Ustadz. Gimana agak kencang dikit Bu. Agak kencang Suaranya suaranya, Bu. kok kecil sekali. Pak Ustadz, mohon maaf, saya punya penyakit perutnya setiap hari sakit, terus payudaranya sakit semua, terus seluruh badan juga sakit. Minta solusinya Pak. Oh perutnya sakit, payudaranya Payudara sakit semua, seluruh dada. badannya sakit. Ah, iya. Udah ke dokter belum Bu? Udah, Terus kata dokter apa? kata dokter dulu penyakit mah kronis. Mah kronis. Iya, Hanya itu aja. iya. Ibu cerita kalau seluruh badan saya sakit Dok, cerita. Enggak, Lah terus ceritanya apa? perutnya yang dulu sakit. Hah? Perutnya yang sakit dulu. Oh perutnya yang sakit. Barusan badannya seluruh badan sakit. Lah iya ceritanya ke dokter itu perutnya yang sakit aja atau seluruh badan sakit Bu sama dokter? Perutnya yang sakit. Perutnya yang sakit. Iya, Jadi nggak cerita kalau seluruh badan sakit nggak cerita? enggak. Oh ya emang bener dokternya kalau gitu. Sakit mah kronis. Iya saya mau tanya Bu begini. Ibu sudah punya suami? Belum. Bu? Ya Ibu, tolong dikecilkan volume TV-nya sebentar Ibu ya. Masih sendirian, belum nih. Oh iya, terputus Ustadz. Oh terputus, Terputus. Tadi memang terbata-bata. Nah, mau dilanjut ke sini apa dijawab Ustadz? ya. Saya jawab aja kasihan ibunya udah tanya, boleh. udah bayar pulsa Dijawab singkat masalahnya. aja Ustadz ya. Kasihan nanti daripada nanti, Nanti marah. daripada galau Ustadz. Daripada galau. Galau. Iya untuk Ibu Umi ya dari mana tadi ya? Bumi Ayu. Banyumas, Banyumas. ya Banyumas. Ibu Umi dari Banyumas, begini Bu, ada beberapa hal di sini karena memang ini saya kurang jelas sekali suaranya di sini kecil sekali. Saya mohon maaf, tapi saya akan mencoba untuk menerangkan. Yang pertama adalah apakah Ibu Umi di dalam keluarga dengan suami itu sering ada kejengkelan, emosi, amarah. Karena itu kalau di dalam keluarga biasanya insya Allah urusannya dengan perut. Kalau perut sakit biasanya di dalam keluarga itu seseorang itu sering jengkel, sering marah. Kemudian yang kedua payudara. Kalau payudara ibu itu memang sakit, biasanya itu berhubungan erat sekali dengan suami. Biasanya ya.
Kalau seluruh badan sakit, nah ini yang bingung nih. Apakah ibu itu termasuk orang yang emosional istilahnya. Jadi ada masalah keluarga atau ada masalah datang, ibu langsung maunya marah di sini. Maunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena di sini seluruh badan, yang saya takutkan adalah Ibu Umi sering ke orang pintar. Nah, karena ke orang pintar ini ilmunya biasanya meliput seluruh badan. Jadi Bu Umi, ada 2 doa yang memang dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika sering emosi, amarah, kalau ada urusan dengan suami atau dalam keluarga. Itu doa pertama. Doa kedua, mohon jika Ibu Umi sering ke orang pintar, mohon diampuni kesalahan atau dosa musyrik. Yang berikutnya adalah agar seluruh ilmu dari orang pintar tersebut dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ibu Umi mudah-mudahan bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, kita beri kesempatan kepada jamaah kita yang sudah hadir. Saya beri kesempatan kepada ibu dari Majelis Taklim Al-Jauhari Garut. Ya silakan, siapa saja yang mau bertanya silakan. Asal jangan berdiri semua, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dideketin mic-nya, Bu. Nama saya Pepi Suparyani, status sudah berkeluarga, punya anak 2. Saya kesini dengan ibu saya dan adik saya serta ponakan saya serta rombongan dari Majelis Taklim Al-Jauhariyah. Iya. Adapun keluhan yang saya rasakan, yaitu saya sering ini Pak, telinga, ya sudah 1 tahun ini. Sering apa Bu? Telinga, telinga. Iya. Yang sebelah kanan, kadang suka ada yang ada yang menghalangi. Saya udah ke THT dan dari THT udah ke labnya dan dinyatakan itu normal, nggak ada apa-apa gitu. Namun sampai saat ini suka mendengung gitu, kayak kalau misalnya lagi sepi di rumah lagi sendiri, terus ada suara bis gitu berdengung. Iya. Gitu, Ibu dulu nggak gitu ya. kondektor kan, bukan kan ya?